Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Angga Dwi Prasetyo pada perkuliahan KD PPKN. Jadi materi kita kali ini yaitu sistem pemerintahan di Indonesia. Sebelum kita memulai perkuliahan pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi apa saja yang akan kita pelajari hari ini, yaitu yang pertama adalah perwakilan. Nah, mulai dari teori perwakilan, kelemahan perwakilan politik, dan teori-teori dari para ahli tentang sistem pemerintahan perwakilan. Lalu yang kedua adalah fenomena lembaga perwakilan di Indonesia. Itu ada beberapa model perwakilan. Yang ketiga adalah pemerintahan Indonesia. Kita akan membahas bentuk negara dan pemerintahan di Indonesia. Dan terakhir adalah sistem pemerintahan di Indonesia, yaitu adanya legislatif, eksekutif, yudikatif, kabinet presidensial dan ministerial, serta sistem pemerintahan parlementer dan presidensial dari kekurangannya, kelebihannya, dan ciri-cirinya. Oke, kita masuk saja ke materi yang pertama, yaitu pertama kali kita harus mengetahui bahwa pemerintahan di Indonesia adalah pemerintahan yang berkedaulatan rakyat. Artinya, rakyatlah yang mempunyai kekuasaan. Lalu, apakah semua dari rakyat itu memerintah? Kalau semua rakyat itu memerintah, lalu siapa yang diperintah? Kalau sebagian saja yang memerintah dari rakyat, lalu mekanismenya yang bagaimanakah agar yang sebagian itu dapat dikatakan mewakili rakyat? Nah, disinilah kita akan membicarakan tentang perwakilan. Jadi, ada dua teori tentang perwakilan ini. Yang pertama adalah teori Hungerworth dan teori A.H. Birch. Yang pertama, pada teori Hungerworth ini ada model utusan atau delegate, lalu model wali atau trustee, model politikos, model kesatuan, dan model penggolongan atau diversifikasi. Sedangkan teori A.H. Birch itu ada delegate representation, lalu microcosmic representation, lalu symbolic representation, elective, dan party representation. Nah, kita akan bahas satu persatu dari model kedua teori ini. Yang pertama adalah teori Hungerworth. Di sini ada teori model utusan atau delegate, artinya perwakilan perintah yang menjalankan perintah. Jadi dia ini perwakilannya ini menjalankan perintah dari yang diwakilinya. Artinya dia adalah utusan. Jadi perwakilan tersebut adalah utusan dari perintah-perintah yang diwakilinya. Yang kedua adalah model wali atau trustee. Di sini wakil bertindak sebagai orang yang diberi kuasa sehingga bisa bertindak sendiri. Jadi kalau yang model delegate itu dia hanya menjalankan perintah dari yang diwakilinya. Kalau yang trustee ini dia diberi kepercayaan sehingga si perwakilan ini bisa bertindak sendiri. Lalu ada model politikos, yaitu di mana perwakilan ini kadang bertindak sebagai wakil, kadang berkuasa penuh. Lalu ada model kesatuan, yaitu perwakilan merupakan anggota parlemen sebagai wakil dari seluruh rakyat. Dan yang terakhir adalah model penggolongan atau diversifikasi. Artinya perwakilan ini merupakan anggota yang dilihat sebagai wakil kelompok teritorial atau kelompok sosial atau kelompok politik tertentu. Sedangkan dari teori A.H. Birch ini bisa dilihat ya, ada yang pertama delegate, yaitu wakil tidak diperkenankan melampaui kuasa yang diberikan. Lalu ada microcosmic,
Artinya sifat wakil sama dengan sifat golongan atau kelas yang diwakilinya. Jadi tidak ada perbedaan kasta atau jenjang ya. Lalu yang ketiga adalah simbolik. Artinya wakil ini hanya melambangkan identitas dan kualitas golongan yang diwakilinya. Lalu ada elektif, dari hasil pemilihan tetapi tidak menggambarkan hubungan pemilik dan yang dipilih. Lalu ada parti, representasi, yaitu wakil merupakan wakil organisasi. Nah, dari kedua teori tersebut dapat disimpulkan adanya kelemahan dari perwakilan politik ini. Yang pertama adalah yang terpilih adalah orang yang populer. Tentunya si perwakilan itu merupakan orang yang populer. Kalau dia tidak populer ya orang tidak tahu dan tidak akan memilih. Namun belum tentu menguasai masalah teknis pemerintahan. Nah, ini sering terjadi ya, misalnya dia terpilih karena dia viral atau dia famous. Namun dia memang bukan orang yang expert di bidang pemerintahan. Lalu yang kedua, para ahli susah terpilih apalagi dengan sistem distrik. Jadi yang benar-benar ahli atau mengerti tentang pemerintahan, mereka itu akan sukar terpilih karena mungkin kan tidak famous atau orang-orang tidak terlalu mengenal. Apalagi dengan sistem distrik ya, misalnya kayak di Jepang ya ada distrik Tokyo, ada distrik yang lainnya juga. Lalu nomor 3, wakil tidak pernah secara tegas menganut kedudukan wali, utusan, kesatuan, golongan, tapi biasanya lebih tunduk pada partainya. Nah, ini juga sering terjadi ya, jadi seseorang menjadi boneka dari partainya. Jadi dia hanya memerankan peran yang diberikan oleh partainya. Lalu kita akan membahas tentang fenomena lembaga perwakilan di Indonesia. Jadi di Indonesia sendiri itu ada 3 ya lembaga perwakilan. Yang pertama adalah unicameral, yaitu hanya mewakili perwakilan politik yang bersifat nasional. Lalu bicameral untuk mengakomodasi perwakilan teritorial. Dan yang ketiga adalah trikameral. Nah, ini hanya ada di Indonesia ya, satu-satunya di dunia yaitu di Indonesia. Yang terdiri dari DPR, DPD, dan MPR. Jadi, DPR ini untuk perwakilan politiknya, DPD untuk perwakilan teritorialnya, kalau DPD kan Dewan Perwakilan Daerah ya, dan MPR untuk mengakomodasi bagi-bagi dalam tanda kutip kekuasaan sebagai konsekuensi koalisi. Gitu ya, jadi hanya di Indonesia yang memiliki trikameral, artinya dia juga mewakili yang bersifat nasional, mewakili juga yang bersifat teritorial, dan ada MPR yang mengakomodasi keduanya. Lalu pemerintahan di Indonesia itu seperti apa? Nah, hal ini sudah tercantum pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara Indonesia itu adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, bentuk negaranya adalah negara kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik. Nah, Presiden RI memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Hal ini didasari pada pasal 4 ayat 1 dengan bunyi Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Nah, lalu apa sih arti pemerintahan dan sistem pemerintahan? Jadi kita bagi dua dulu ya, antara pemerintahan dan sistem pemerintahan. Jadi pemerintahan itu adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif di suatu negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara.
Lalu apa itu badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif? Akan kita bahas di slide selanjutnya satu persatu. Lalu, sistem pemerintahan adalah suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja, saling bergantungan, dan memengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan. Jadi, semuanya ini, baik pemerintahan dan sistem pemerintahan, memiliki tujuan untuk mencapai penyelenggaraan negara. Nah, jadi inilah 3 kekuasaan dalam suatu negara menurut Montesquieu. Yang pertama adalah legislatif. Jadi legislatif itu kekuasaannya berarti kekuasaan membentuk undang-undang. Sedangkan eksekutif yaitu kekuasaannya untuk menjalankan undang-undang atau kekuasaan menjalankan pemerintahan. Nah, yudikatif ini kekuasaannya adalah untuk mengadili terhadap pelanggaran atas undang-undang. Jadi legislatif itu yang membentuk, eksekutif itu yang menjalankan, dan yudikatif ini yang sebagai hukumnya ya, mengadili jika ada pelanggaran undang-undang. Nah, kabinet pemerintahan di Indonesia, ini jadi kabinet pemerintahan itu sendiri terbagi menjadi 2 ya. Yang pertama kabinet presidensial dan kedua kabinet ministerial. Nah, apa itu kabinet presidensial? Kabinet presidensial itu yaitu suatu kabinet di mana pertanggungjawabannya atas kebijaksanaan pemerintah dipegang oleh presiden. Jadi, presiden ini merangkap jabatan sebagai Perdana Menteri, sehingga para menteri tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR, melainkan kepada presiden. Lalu, contoh negara yang menggunakan sistem ini yaitu Amerika Serikat dan Indonesia. Sedangkan satunya yaitu kabinet ministerial. Nah, kabinet ministerial ini merupakan suatu kabinet yang dalam menjalankan kebijaksanaan pemerintahan, baik seorang menteri secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama seluruh anggota kabinet bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR. Nah, untuk contoh negaranya yaitu Eropa Barat dan parlementer dan ekstra parlementer. Artinya kalau yang parlementer itu semua anggotanya itu merupakan anggota parlemen, dan ekstra parlementer ini anggota parlemennya itu bisa jadi dari luar dari anggota parlemen. Jadi yang bisa menjadi perdana menterinya itu bisa pilihan dari ekstra parlementer juga. Namun ada juga yang perdana menterinya ini dipilih oleh orang-orang di parlemen. Nih, selanjutnya merupakan klasifikasi sistem pemerintahan negara. Ada 2, yaitu sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah sistem pemerintahan presidensial. Mulai dari ciri-cirinya, di sini ada 5 ya. 6 maksud saya ciri-cirinya. Yang pertama, penyelenggaraan negara berada di tangan presiden. Jadi presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Nah, presiden ini tidak dipilih oleh parlemen, namun dipilih langsung oleh rakyat atau suatu dewan majelis. Yang kedua, kabinet atau dewan menteri dibentuk oleh presiden. Kabinet ini bertanggung jawab kepada presiden dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen maupun legislatif. Lalu, presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Hal itu karena presiden tidak dipilih oleh parlemen. Yang keempat, presiden tidak dapat membubarkan parlemen seperti dalam sistem parlementer. Yang kelima, parlemen memiliki kekuasaan legislatif dan sebagai lembaga perwakilan anggota parlemen dipilih oleh rakyat. Jadi, sudah kita pelajari tadi ya kekuasaan legislatif itu apa. Dan yang keenam, presiden tidak berada di bawah pengawasan langsung parlemen karena presiden bukan dipilih oleh parlemen. Lalu, sistem pemerintahan presidensial ini memiliki kelebihannya. Di antaranya, badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen. Lalu, masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu.
Misalnya, masa jabatan Presiden Amerika Serikat adalah 4 tahun, sedangkan Presiden Indonesia adalah 5 tahun. Yang ketiga, penyusunan program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya. Dan yang keempat, legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif, karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen itu sendiri. Tentunya jika memiliki kelebihan pasti ada kelemahannya ya. Nah, kekurangannya sistem pemerintahan presidensial ini yang pertama, kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif, sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak. Karena itu tadi ya, karena presiden tidak diawasi oleh parlemen atau lembaga dari legislatif, sehingga kekuasaan eksekutif ini dapat menjadi kekuasaan yang mutlak. Yang kedua, sistem pertanggungjawabannya kurang jelas karena presiden itu tidak diawasi oleh parlementer, karena presiden bukan ditunjuk atau ditentukan oleh parlementer ya, tapi oleh rakyat, sehingga sistem pertanggungjawabannya itu menjadi kurang jelas. Dan yang ketiga, pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif, sehingga dapat terjadi putusan yang tidak tegas dan memakan waktu yang lama. Jadi karena adanya tawar-menawar ini atau diskusi ini, jadi keputusan itu menjadi terombang-ambing atau tidak jelas dan membutuhkan waktu yang lama untuk disahkan. Seperti itu ya. Lalu kita masuk ke sistem pemerintahan parlementer, di mana sistem pemerintahan ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, parlemen adalah satu-satunya badan yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Jadi kalau yang presidensial itu presidennya dan perwakilannya ya DPR-nya. Sedangkan kalau misalnya sistem parlementer ini anggota parlemennya yang dipilih secara umum. Parlemen memiliki kekuasaan besar sebagai badan perwakilan dan lembaga legislatif. Lalu anggota parlemen ini terdiri atas orang-orang dari politik yang memenangkan pemilihan umum. Partai politik yang menang dalam pemilihan umum memiliki peluang yang besar menjadi mayoritas dan memiliki kekuasaan besar di parlemen. Jadi kalau presidensial itu biasanya mereka yang memiliki banyak yang terpilih anggota DPR-nya, maka nanti MPR-nya akan banyak dari orang-orang yang pemenang dari partai tersebut, seperti itu ya. Lalu pemerintah atau kabinet terdiri dari atas para menteri dan Perdana Menteri sebagai pemimpin kabinet. Nah, Perdana Menteri ini dipilih oleh parlemen. Dalam sistem ini kekuasaan eksekutif berada pada Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Jadi, kabinet bertanggung jawab pada parlemen dan dapat bertahan sepanjang mendapat dukungan mayoritas anggota parlemen. Namun, hal ini berarti bahwa sewaktu-waktu parlemen dapat menjatuhkan kabinet jika mayoritas anggota parlemen menyampaikan mosi tidak percaya kepada kabinet. Nah, nomor 5, sebagai imbangan parlemen dapat menjatuhkan kabinet, maka presiden atau raja atas saran dari Perdana Menteri dapat membubarkan parlemen. Selanjutnya, diadakan pemilihan umum lagi untuk menentukan parlemen yang baru. Jadi, ini sistem parlemen ini bisa panjang kalau sepanjang anggota parlemen ini akan setuju dengan kabinet, namun akan bisa berakhir pendek kalau misalnya adanya mosi tidak percaya pada kabinet dan akan dilakukan pemilihan umum lagi. Lalu terakhir, kepala negara tidak sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Artinya kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri, sedangkan kepala negara atau presiden dalam negara republik atau raja atau sultan dalam negara monarki, kepala negara tidak memiliki kekuasaan pemerintahan. Ia hanya berperan sebagai simbol kedaulatan dan keutuhan negara. Lalu kelebihan dari sistem pemerintahan parlementer ini, yang pertama, pembuat kebijakan dapat ditangani secara tepat dan cepat karena mudah menjadi penyesuaian terhadap antara eksekutif
dan legislatif. Jadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif ini mudah. Hal ini karena kekuasaan eksekutif dan legislatif berada pada satu partai atau koalisi partai. Nah, hal ini menyebabkan garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publiknya jelas. Karena adanya kekuasaan eksekutif dan legislatif yang berada dalam satu partai ini, jadi mudah untuk berdiskusi dan mudah untuk mencapai kesepakatan. Namun, adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet menyebabkan kabinet harus berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan. Karena adanya mosi tidak percaya tadi, kalau misalnya parlemen tidak percaya lagi dengan kabinet, maka mayoritas parlemen bisa menggunakan hak mosi tidak percaya dan kabinet bisa dibubarkan dan dipilih ulang lagi. Jadi harus benar-benar hati-hati karena adanya pengawasan dari parlemen. Kekurangannya dari sistem pemerintahan parlementer ini yang pertama, kedudukan badan eksekutif atau kabinet sangat bergantung pada mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen melalui mosi tidak percaya tadi. Yang kedua, kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tidak bias. Ditentukan berakhir sesuai dengan masa jabatannya karena sewaktu-waktu kabinet dapat bubar. Jadi kurang bias gitu ya untuk masa jabatannya. Dan yang ketiga, kabinet dapat mengendalikan parlemen. Hal itu terjadi apabila para anggota kabinet adalah anggota parlemen dan berasal dari partai mayoritas. Karena pengaruh mereka yang besar di parlemen dan partai, anggota kabinet dapat menguasai parlemen. Jadi misalnya suatu partai A ini yang paling banyak paling banyak terpilihnya. Bisa jadi anggota parlemen itu ya dari partai A dan anggota kabinet juga mayoritas dari partai A, jadi mereka bisa bekerja sama. Jadi seperti itu kekurangannya. Lalu parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif. Nah, jadi ini pengalaman mereka menjadi anggota parlemen dimanfaatkan dan menjadi bekal penting untuk menjadi menteri atau jabatan eksekutif lainnya. Jadi seperti koneksi gitu ya, jadi seperti dinasti-dinasti seperti itu. Oke, itulah tadi perkuliahan kita tentang sistem pemerintahan di Indonesia. Jika ada pertanyaan, silakan diskusikan, silakan chat pada forum diskusi. Bagi teman-temannya yang mengetahui jawabannya, silakan dijawab karena itu akan menjadi penilaian keaktifan kalian. Oke, itu saja untuk perkuliahan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.